Jelang pendaftaran pemilihan Gubernur NTB 2024 akhir Agustus ini, para calon mulai mempersiapkan diri untuk mendaftar ke KPU Provinsi. Termaksud salah satunya pasangan Lalu Muhammad Iqbal dengan Indah Damayanti Putri. Lantas bagaimanakah persiapan pasangan ini menjelang pendaftaran tanggal 27 sampai dengan 29 Agustus mendatang? Simak wawancara NTB 1 berikut dengan Lalu Muhammad Iqbal bersama Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah. Saya kan bilang dari dulu Pak Iqbal harusnya itu lawan kota kosong aja. Karena saya tahu figur ini cukup mahal untuk NTB kita sekarang. Di tengah kepentingan NTB untuk lebih bangkit, untuk lebih tampil, untuk lebih nampak menonjol di antara provinsi-provinsi di Indonesia. Sekarang ini udah 38 provinsi ya. Kalau kita tidak punya pemimpin yang menonjol ini bisa tenggelam gitu. Tapi menonjol apanya ya? Menonjol kapasitasnya ya. Juga menonjol reputasinya, karena beliau ini sedikit di antara putra daerah yang bisa mencapai satu level jabatan yang satu lagi itu jadi menteri gitu loh. Dalam karir birokrasi yang perlahan-lahan, dan itu dilalui dengan baik gitu ya, tanpa catatan gitu. Itu luar biasa, itu mencari orang menandatangani, istilah saya itu ribuan surat sebagai birokrat tanpa masalah. Dan yang kedua kan saya intensif belakangan ini karena beliau di Istanbul dan di Turki, maksud saya beliau duta besar kita di Ankara. Kebetulan saya termasuk salah satu negara yang paling sering saya kunjungi untuk beberapa kepentingan, yaitu adalah Turki, dan saya melihat bagaimana beliau membangun jaringan kepada pemerintah dan pengusaha di Turki. Itu sangat agresif ya. Saya kira Pak Prabowo termasuk yang melihat dan menikmati cara kerja beliau. Makanya sampai waktu itu saya termasuk ngerayu beliau untuk tetap di Jakarta gitu. Tetapi beliau mengatakan sesekali, karena beliau ini aktivis juga dulu ya, pengen lebih dekat kepada rakyat, dan caranya adalah ikut pemilu tentunya ya. Karena kalau kita jadi pejabat publik birokrasi itu kan tidak dipilih rakyat gitu. Nah, akhirnya beliau ya kayak maksa pulang. Makanya waktu beliau maksa pulang, saya bilang kalau bisa udahlah lawan kota kosong aja, saya bilang gitu. Jadi saya kira saya kaget juga ngelihat surveinya itu. Jadi kok tiba-tiba bisa terbang gitu ya, tak kelihatan. Padahal beliau bisa bilang nggak ada kan nggak pernah ikut pilkada kabupaten atau caleg kan. Begitu tampil sambutan langsung positif. Jadi dugaan saya sih eskalasi akan meningkat, dan tepat yang saya rasakan bahwa rakyat NTB akan memilih beliau ya, dan antusias begitu. Apalagi beliau punya seorang wakil yang bisa dibilang satu-satunya yang secara luas akan mewakili masyarakat Pulau Sumbawa secara khusus, dan khususnya masyarakat Bojo ya. Itu saya kira akan kuat sekali gitu. Ibu Dinda saya kira adalah figur yang selama ini cukup mampu menarik perhatian publik ya, NTB khususnya, bahwa beliau pemimpin masa depan, dan kebetulan bergandengan dengan Pak Iqbal. Jadi sekali lagi saya melihat eskalasi dari kandidat ini sangat keras, dan karena itu saya yakin masih ada waktu 3 bulan lebih untuk menyusun kekuatan untuk menang itu, insya Allah. Makanya kita ya, selain karena faktor-faktor subjektif ya, karena saya dekat dan kenal, tapi melihat faktor objektif ini, optimis bahwa mudah-mudahan kita akan menyelesaikan pilkada ini dengan baik gitu, dengan kemenangan yang gilang gemilang. Amin. Insya Allah. Ya, saya sendiri menjatuhkan pilihan kan juga dengan banyak pertimbangan, dan kalau masyarakat melihat saya kan juga bukan pejabat yang main-main kan. Saya mewakili orang NTB ini kan
15 tahun ya sebagai anggota DPR dan bisa dibilang total 21 tahun saya kerja di Senayan tuh baik sebagai anggota maupun sebagai tenaga ahli, dan saya nggak pernah punya masalah ya, catatan dan sebagainya. Orang NTB tahu bagaimana sikap saya terhadap politik nasional dan sebagainya. Jadi kalau saya membuat pilihan ya, khususnya saya dan kemudian kita dengan Partai Gelora juga mendukung, itu juga tentu tidak main-main. Dan saya juga mengenal Bu Dinda sebagai pejabat pusat dulu, suka keliling-keliling. Saya kira tangan dingin beliau ya memimpin Bima, saya kira nampak hasilnya gitu. Dan ini yang kita harapkan naik ke NTB bersama Pak Iqbal untuk memimpin kita bersama ke depan gitu. Saya kira saya percaya itu tagline NTB mendunia itu penting karena itu mengangkat kita bersama-sama gitu. Ini pulau yang kadang-kadang agak terlewati gitu. Saya terus terang berkali-kali mempromosi NTB untuk menjadi pemain global. Pernah saya agak memaksa gubernur pada waktu itu mencari tanah untuk membangun Universitas Islam Internasional yang mau dibangun oleh Pak Jokowi dulu di zaman Jokowi JK. Tapi lagi-lagi saya kehilangan partner lokal gitu. Saya juga mengusulkan agar konsepsi pariwisata NTB itu betul-betul dibikin atraktif dan berbeda. Sebab saya waktu itu ada teman-teman dari Timur Tengah tertarik dengan fakta bahwa NTB dengan Bali itu agak beda gitu. Terutama karena mayoritas masyarakat Muslim. Tidak ditangani dengan baik, akhirnya pindahnya ke Labuan Bajo, ke NTT gitu. Nah, hal-hal seperti ini saya kira kita perlu partner lokal, dan Pak Iqbal saya kira dengan geng dia aja sendiri yang memang karena beliau seorang diplomat ya, itu akan banyak sekali membantu NTB ke depan. Saya lihat abjadnya sudah bagus, sudah sistematis. Kan selalu pemilu elektoral itu kan hanya ada 3 step ya. Yang pertama pastikan orang tahu kita, dan Pak Iqbal itu begitu dia tampil, orang nanya siapa orang ini, dan dari mulut ke mulutnya sukses gitu, bahwa bahan bakunya bagus gitu loh. Kan ada juga orang memperkenalkan diri kok nggak ada geriak nih di bawah, karena bahan bakunya nggak bagus gitu. Nah ini kan bahan baku bagus. Jadi peluru untuk serangan udaranya saya kira bagus beliau. Nah kemudian yang kedua ya memastikan jejaring teritorialnya. Ya saya cukup optimis karena partai-partai pendukungnya cukup banyak gitu ya. Sehingga akan banyak yang bekerja di lapangan nanti selain relawan dan lain-lain. Nah tinggal berikutnya adalah ya istilahnya manuver gitu. Dan saya kira kalau bicara manuver, mempertemukan antar kandidat ini kalau ditimang-timang oleh masyarakat, baik masyarakat politik, masyarakat bisnis, masyarakat adat, saya kira Pak Iqbal akan unggul dengan Bu Dinda. Ya kalau persiapan untuk pilkada ini kan parameternya jelas, pendaftaran ya. Tanggal 27, 28, 29 Agustus ini kan periode untuk pendaftaran nanti. Jadi alhamdulillah kalau pakai parameter pendaftaran kita sudah keterpenuhan suara kursi partai sudah terpenuhi. Alhamdulillah sekitar 34 kursi yang sudah mendukung pasangan Iqbal Dinda untuk mendaftar nanti. Kita belum memutuskan tanggal berapa akan mendaftar, tapi insya Allah semua keperluan administratif untuk pendaftaran sudah tercukupi. Di sisi popularitasnya, alhamdulillah kemarin dari hasil survei LSI kita di individu sudah leading, tapi di pasangan kita masih nomor 2, tetapi selisihnya dengan yang nomor 1 masih dalam margin error, dan alhamdulillah artinya bahwa upaya kita untuk memperkenalkan diri kepada masyarakat, menjual gagasan-gagasan kita kepada masyarakat sudah mulai dibeli oleh masyarakat. Masyarakat sudah mulai memahami dan sudah mulai muncul gelombang dukungan-dukungan baru kepada pasangan Iqbal Dinda. Ya banyak sekali gagasan-gagasannya, karena kita coba menjual gagasan sesuai dengan segmen gitu. Ke petani kita ngomong tentang apa yang menjadi
perhatian dan keprihatinan para petani, ke nelayan juga. Yang jelas secara umum banyak kita bicara tentang masalah industrialisasi, tetapi berbasis tiga sektor gitu. Jadi agromaritim, jadi di sektor pertanian, peternakan, dan di sektor kelautan atau perikanan laut gitu. Bang Fahri ini kan seperti yang diomongin tadi, beliau itu termasuk orang yang melarang saya untuk pulang sebetulnya gitu. Dalam dialog-dialog kita di mobil selama berada di Turki itu beliau jelas bilang bahwa janganlah ente pulang. Tapi belakangan ini senang juga melihat beliau, ternyata beliau akhirnya mulai mendukung gitu dan memberikan dukungan. Tapi satu hal yang penting adalah bahwa Gelora itu sejak awal memang mendukung gitu. Bahkan yang meyakinkan saya salah satunya untuk pulang itu adalah teman-teman Gelora yang teman-teman Gelora melihat kegalauan saya. Ini istiharah kok nggak dapat petunjuk-petunjuk gitu. Mereka datang ke Turki menjemput saya dan saya bilang ya inilah petunjuknya kalau gitu. Jadi saya pulang gitu. Insya Allah gitu. Alhamdulillah lah kita senang makin banyak teman untuk berjuang. Saya tuh punya beberapa yang mendampingi saya untuk turun ke bawah itu dan satu persatu ambruk gitu. Mereka kecapean gitu, sehari 15 titik, 20 titik itu kecapean gitu. Alhamdulillah saya masih survive gitu. Ini masih sehat dan orang nanya saya, kok Mami bisa sehat? Karena ini yang saya tidak temuin 28 tahun dalam karir saya gitu. Jadi saya menikmati pertemuan dengan masyarakat, dengan rakyat ini, mendengarkan hal-hal yang berbeda dengan yang saya dengarkan selama 28 tahun gitu loh. Biasa kan saya bertemu orang jelita, sekarang saya bertemu orang jelata gitu. Biasa bertemu orang berdasi, sekarang bertemu dengan masalah real di lapangan yang kita dengarkan gitu loh. Ya sama dengan yang dikeluhkan Pak Jokowi ketika beliau pertama kali menjadi presiden. Negara belum hadir sepenuhnya gitu. Belum dirasakan kehadirannya sepenuhnya oleh masyarakat di bawah. Masih banyak hal-hal di bawah itu yang bekerja dengan autopilot gitu. Jadi negara tidak hadir di situ, jadi masyarakat menemukan jalannya sendiri gitu, mencari solusi dari persoalannya sendiri. Nah sekarang bagaimana kita menghadirkan pemerintah daerah dalam hal ini, dalam semua kehidupan masyarakat, sehingga masyarakat itu ada guidance gitu, dalam menyelesaikan persoalannya, dalam menghadapi problematika kehidupannya itu. Kalau kita tidak bisa bantu, at least setidaknya kita bisa jadi guidance, pemberi arah kepada masyarakat gitu.